Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang diberikan kepada kita untuk dapat berjumpa dengan Ramadan pada tahun ini. Marilah di akhir-akhir Ramadan ini kita perbanyak meningkatkan amal ibadah kita untuk taqarrub ila Allah, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita haturkan ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan insya Allah syafaat beliau senantiasa dicurahkan, diberikan kepada kita umatnya yang selalu mengikuti risalah ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puasa adalah salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala yang membentuk karakter-karakter yang terpuji. Yang pertama, puasa membentuk kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana dengan puasa kita akan mampu merasakan, menjiwai bagaimana kehidupan orang-orang yang tidak mampu. Kita bisa merasakan bagaimana kehidupan orang-orang yang dalam keadaan fakir dan miskin, yang dimana mereka tidak punya makanan, tidak punya minuman untuk mereka nikmati sebagaimana kita menikmati makan dan minum setiap hari. Maka dengan puasa, dengan menahan lapar dan haus, kita langsung bisa merasakan bagaimana penderitaannya orang-orang yang tidak mampu, para fuqara wal masakin, orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Sehingga itu puasa inilah dia akan membentuk kita menjadi orang yang bersyukur, menjadi orang yang memiliki kepekaan sosial, merasakan bagaimana penderitaan orang-orang yang berada di bawah kita. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, memberikan nasihat kepada kita, bahwa dalam perkara dunia kita melihat orang yang berada di bawah kita. Kita melihat orang yang berada level di bawah kita. Contohnya, ketika ada seseorang memiliki mobil, tentunya dia bersyukur karena masih banyak orang yang belum memiliki mobil. Ketika seseorang itu memiliki motor, maka dia bersyukur
masih banyak orang yang belum mampu memiliki motor, yang mungkin hanya bisa naik sepeda. Dan orang yang naik sepeda mungkin bersyukur, karena masih banyak orang yang tidak bisa memiliki sepeda, hanya berjalan kaki. Dan orang yang berjalan kaki bersyukur, karena masih banyak orang yang tidak bisa berjalan. Oleh karena itu, dengan puasa, kita selalu mampu melihat orang-orang yang berada di bawah kita, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang bersyukur. Karena bersyukur merupakan sesuatu yang wajib bagi setiap hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum. Allah berfirman, barang siapa yang mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan tambahkan nikmat itu. Maka dengan puasa kita akan menjadi orang yang bersyukur, dan Allah akan menambah nikmat yang kita syukuri. Karena memang banyak orang-orang yang ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berikan nikmat, mereka melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin bertambah nikmat, bukan semakin bertambah mereka dekat dengan Allah, tetapi semakin mereka jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nikmat yang seperti ini bukanlah karunia Allah, tetapi merupakan ajab daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, begitu banyak orang-orang yang tidak pandai bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Sehingga dikatakan dalam Al-Quran, aksirun nas la yashkurun. Kebanyakan manusia, mereka tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, puasa membentuk karakter orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua, puasa membentuk karakter jujur. Kenapa dikatakan puasa membentuk karakter jujur? Karena ketika seseorang berpuasa, tidak ada satupun makhluk yang tahu bahwa dia masih puasa atau justru dia sudah batal puasa. Karena puasa adalah rahasia seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sholat berjamaah, orang tahu kita sholat berjamaah. Kalau kita pergi haji, orang tahu kita pergi haji. Kita pergi umrah, orang tahu kita pergi umrah. Kita bersedekah, orang tahu bersedekah. Tapi ketika kita puasa, tidak ada yang tahu apakah kita masih puasa atau justru sudah batal puasa. Mungkin kita makan minum sembunyi-sembunyi. Tetapi ketika seseorang yang berpuasa, dia tahu bahwa Allah yang maha melihat. Allah basar. Allah maha melihat. Maka dia selalu menjaga puasanya agar supaya tidak batal. Karena dia tahu Allah Subhanahu wa ta'ala maha melihat hamba-hambanya. Oleh itu, karena itu, puasa membentuk kejujuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nilai jujur adalah satu nilai yang tinggi. Setiap kita tidak mau teman dekat kita, keluarga kita, yang berbohong kepada kita, yang berdusta kepada kita. Bahkan hadirin yang dimuliakan Allah, hewan pun tidak suka kalau ada di antara mereka yang tidak jujur. Ada suatu penelitian, seorang profesor yang meneliti tentang perilaku hewan. Suatu ketika dia meneliti tentang perilaku semut, di mana semut yang kita tahu bersama menyukai gula. Maka sang profesor ini dia meletakkan gula di satu tempat.
Kemudian dia lihat, dia amati, datanglah seekor semut. Karena gula ini terlalu banyak, maka kemudian semut ini dia memanggil teman-temannya yang lain. Setelah teman-temannya datang, maka sang profesor ini mengangkat gula tersebut sebelum teman-teman daripada semut ini datang. Sampai ke tempat gula tersebut. Diangkatlah gula itu. Maka ketika semut-semut itu sampai di tempat itu, bersamaan dengan semut yang pertama menemukan gula, ternyata mereka mendapatkan tidak ada gula di tempat itu. Akhirnya semut-semut yang lain pergi. Yang semut ini pun heran mungkin. Kenapa tadi dia lihat ada gula, tapi sekarang sudah tidak ada. Maka semut ini pun dia pergi. Tiba-tiba sang profesor taruh lagi gula tersebut. Datang lagi semut yang pertama, dia melihat ada gula. Dia panggil lagi teman-teman. Datang teman-teman ini. Sebelum sampai di tempat yang gula itu, diangkat lagi sang profesor gula ini. Mereka menemukan lagi tidak ada gula. Maka mereka semua kecewa, balik lagi. Semut yang pertama menemukan, dia heran. Tadi ada gula, kenapa sudah tidak ada? Kemudian dia pergi. Sang profesor pun taruh lagi gula tersebut. Kemudian semut yang pertama datang lagi, dia menemukan ada gula. Dia panggil lagi teman-temannya. Ketika teman-temannya datang dan sebelum sampai di tempat gula itu, diangkat lagi sang profesor. Maka ketika teman-teman semut ini dapatkan tidak ada gula, apa yang terjadi? Kepada semut yang pertama menemukan gula, semut-semut yang banyak tadi mengeroyok, menggigit daripada semut yang pertama karena mereka menganggap dia telah berdusta, dia telah berbohong kepada mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dari hasil penelitian perilaku semut ini, sang profesor tersebut, ini menjadi pelajaran bagi kita. Bahwa ternyata sifat jujur itu adalah satu sifat yang tidak disukai. Maksud kami bahwa sifat yang tidak jujur itu, adalah sifat yang tidak disukai oleh makhluk Allah termasuk hewan. Apalagi kita sebagai manusia. Sesama teman kerja berdusta, sesama pasangan kita berdusta, sesama keluarga adik kakak berdusta. Ini adalah sesuatu yang tidak disukai. Oleh karena itu, puasa membentuk kita menjadi orang-orang yang jujur, memiliki sifat yang selalu menjaga integritas, menjaga kejujuran kepada siapa saja. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari dengan puasa ini kita menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang bersyukur, menjadi orang-orang yang selalu menjaga integritas, menjaga kejujuran kita. Semoga bermanfaat, lebih dan kurangnya dimohon maaf. Wallahu muafiq illa qawmit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.